Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas dan homogenitas data menggunakan SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS versi 20. Ya. Kita bahas dulu tentang uji normalitas ya. Uji normalitas data khususnya untuk data numerik, bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas merupakan bagian dari uji prasyarat analisis data atau bisa disebut juga uji asumsi klasik. Artinya, sebelum kita melakukan analisis statistik untuk uji hipotesis seperti pada statistik parametrik, contohnya yaitu uji T, analisis varian, analisis regresi, dan lain-lain, maka data penelitian tersebut harus diuji kenormalan distribusinya. Salah satu cara untuk mendeteksi kenormalan sebuah data dapat dilakukan dengan teknik Lilliefors dan Sapiro-Wicks. Uji Sapiro-Wicks umumnya dipakai untuk sampel yang jumlahnya kecil atau kurang dari 50 data. Sementara untuk jumlah sampel besar yang lebih dari 50 data, maka uji normalitas menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov atau Lilliefors. Nah, di sini dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas. Yang pertama, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka data penelitian tersebut berdistribusi normal. Dan sebaliknya, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, di sini kita menggunakan alfa 5% ya, maka data penelitian berdistribusi tidak normal. Nah, kemudian yang kedua adalah uji homogenitas. Uji homogenitas ini dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa sekelompok data yang diteliti dalam proses analisis berasal dari populasi yang tidak jauh berbeda keragamannya. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis uji T dan analisis varian sebagai bagian dari statistik parametrik. Asumsi yang mendasari dalam analisis varian adalah bahwa varian dari populasi adalah sama. Pengujian homogenitas adalah pengujian untuk mengetahui sama tidaknya variasi-variasi dua buah distribusi atau lebih. Di sini ada dasar pengambilan keputusan hampir sama dengan uji normalitas ya. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka data penelitian tersebut adalah homogen, dan sebaliknya, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka data penelitiannya tidak homogen. Nah, di sini ada contoh soal. Berikut disajikan data tes bola voli kelas eksperimen. Ya, di sini ada 25 data dan tes bola voli kelas kontrol. Perintahnya adalah dengan menggunakan SPSS, tentukan analisis statistik deskriptifnya, uji normalitas beserta interpretasinya, dan uji homogenitas beserta interpretasinya. Iya, data yang tadi kita buat ke dalam Excel untuk mempermudah kita nantinya untuk mengkopikan langsung ke SPSS ya. Kita di sini dipisah. Di sini ada hasil tes bola voli kelas eksperimen, kita masukkan datanya. Ini ada hasil tes bola voli kelas kontrol. Kemudian di sini karena ada dua variabel, maka kita buat kode kelasnya. Yang pertama kode kelas eksperimen, berarti kita beri kode 1 semua, 1 ya untuk kelas eksperimen. Yang kedua adalah kode kelas kontrol, kita beri kode 2. Ya, baru setelah itu kita masuk ke dalam SPSS-nya. Setelah teman-teman buka SPSS-nya untuk memulainya, teman-teman buka worksheet-nya ya, kemudian teman-teman klik variable view ya. Untuk baris pertama teman-teman isi tes ya, desimal ganti 0, kita beri label tes bola voli, value dan lainnya diabaikan. Kemudian measure-nya kita ganti dengan scale karena ini datanya berbentuk skala atau rasio ya.
Nah, kemudian baris kedua kita input kolom name-nya dengan kelompok, desimalnya kita ubah 0, labelnya kelompok, dan di sini values-nya kita klik ya, kita isikan value 1, kemudian labelnya itu adalah kelas eksperimen, kemudian add. Di sini saya sudah mengerjakannya ya. Kalau bagi yang belum silakan satu persatu. Jadi value isi 1 di sini, kemudian labelnya kelas eksperimen, kemudian add. Kemudian kita ganti value-nya 2, labelnya kelas kontrol, kita add lagi. Kalau sudah baru oke. Ya. Nah, kalau ini sudah semua, baru kita lanjut ke data view. Di sini kita memasukkan datanya. Ya. Di sini tes artinya kita menginput data tesnya, dan ini adalah kelompoknya, kode kelompoknya. Ya. Nah, hasil dari Excel yang sudah kita isi tadi, kita bisa kopikan ya, copy pastekan ke dalam SPSS. Jadi pertama kita copy ini dulu ya, sampai ke bawah, kita copy, kemudian kita pastekan di sini ya. Nah, tadi untuk yang pertama datanya sampai 25, kemudian yang kedua kita teruskan di bawahnya. Ya, jadi kita balik lagi ke Excel, kemudian kita kopikan ya dari atas sampai bawah sini, kemudian kita pastekan ke di bawahnya ya 26 dan seterusnya sampai 50 ya. Kemudian kita kopikan juga dari Excel. Jadi ini mempermudah kita ya dalam pengerjaan SPSS supaya kita tidak mengetik secara langsung. Jadi kita langsung copy pastekan saja dari Excel ya. Kita copy, kemudian kita pastekan ke sini ya. Jangan lupa mulai dari yang pertama. Nah, kemudian berhentinya di mana nih? Sampai data ke 25 kan. Nah, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Kita copy lagi yang dari Excel, kode kelasnya kita masukkan lagi ke SPSS. Kita pastekan di sini. Kalau sudah, kita pilih analyze, deskriptif statistik, sorot explore. Nah, ya. Ini tadi saya sudah memasukkan, ya saya kembalikan lagi. Nah, nanti hasilnya seperti ini, kita masukkan dependent listnya itu adalah tes bola voli, dan faktor listnya kita masukkan kelompok. Nah, kalau sudah, kita klik statistik. Ya, ini sudah di checklist deskriptifnya, kita continue. Lalu kita pilih plots. Ya, di sini sudah di checklist. Di sini sebelumnya ini jadi di sini tampilannya kalau belum itu ya, belum dikerjakan itu, ini belum di checklist. Tapi teman-teman checklist karena kita mau mencari normalitas. Kemudian kita juga klik yang power estimation. Di sini sudah diklik ya. Nah, ini untuk mencari normalitas, ini untuk mencari homogenitas. Kemudian continue. Lalu oke. Nah, ini adalah output dari SPSS-nya. Nah, di sini ada hasil analisis deskriptifnya ya dari dua variabel, kelas eksperimen dan kelas kontrol ya. Nah, di sini sudah tertera ya min dari kelas eksperimen sebesar 40,48. Kemudian di sini mediannya 40, variansnya 17,26, standar deviasinya 4,155, nilai minimumnya 32, nilai maksimumnya 48, dan seterusnya. Dan yang di bawah ini adalah untuk kelas kontrol. Sama ya, nanti silahkan diinterpretasikan. Kemudian di bawahnya ini ada test of normality. Jadi ini adalah uji normalitasnya. Karena datanya kurang dari 50, maka kita fokus ke Sapir-Whorf. Ya, kita lihat nilai signifikansinya. Nah ya, untuk kelas eksperimen nilai signifikansinya 0,974. Dan untuk kelas kontrol nilai signifikansinya 0,563. Karena kedua
nilai signifikansi ini nilainya lebih dari 0,05, maka kedua data ini adalah normal. Ya, kedua data ini berdistribusi normal ya. Kemudian untuk homogenitasnya kita lihat di kolom di tabel test of homogeneity of variance ya. Kita lihat yang based on mean ya. Kita lihat nilai signifikansinya adalah 0,127. Artinya ini lebih dari 0,05 sehingga datanya adalah homogen ya. Setelah teman-teman dapat outputnya, teman-teman bisa copy kan. Jadi klik dulu, kemudian klik kanan, tinggal copy saja ya. Lalu kalian bisa pindah ke Word ya. Jadi masing-masing output di sini bisa di copy ya. Ini juga klik kanan lalu copy ya. Kemudian setelah itu dipindah ke Word, dan ini adalah hasil dari output yang tadi beserta interpretasinya ya. Ini analisis deskriptifnya, ini adalah hasil interpretasinya, dan ini adalah tabel uji normalitasnya ya. Kita ambil yang dilingkari ini ya untuk kita interpretasikan. Lalu ini adalah tabel homogenitasnya ya. Kita ambil yang dilingkari untuk kita interpretasikan. Jadi kesimpulannya datanya berdistribusi normal dan homogen ya. Silahkan untuk lebih bisa memahami, teman-teman kerjakan latihannya ya. Langkahnya sama seperti yang tadi dijelaskan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.